selamat datang ya. Kami ucapkan selamat bergabung lagi ya di webinar kita malam ini. Jumat tanggal 28 ya Oktober 2022 ya. Kita bertemu lagi di webinar kita malam ini. Yang mana untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan sharing-sharing lagi ya seputar bernafas dan bergerak investasi kesehatan secara holistik. Yang pastinya itu bakal seru, bakal bermanfaat banget buat kita semuanya. Dengan narasumber ahlinya nih, beliau adalah Neng Dian Prudentia ya. Kalau saya biasanya panggilnya Neng Dian. Halo Neng Dian. Jadi bacanya bukan pakai T, pakai S, Prudensia. Oh, oh iya. Oke. Iya. Apa kabar Neng Dian? Baik. Kabarku baik. Semoga yang di IG juga baik. Iya. Oke, ya Sobat Subi, Neng Dian ini beliau ini adalah seorang founder ya, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2013. Wah, sudah cukup lama juga nih ya. Nah, sebelumnya boleh diceritakan dulu Neng Dian kepada kita semuanya ya, apa awal mula memulai usahanya itu seperti apa sih? Silakan Neng Dian. Oke, jadi hai teman-teman IG, hai juga teman-teman di Subianti. Jadi gini, aku cerita kenapa aku suka yoga dulu kali ya, karena ini ini yang jadi pembuka sebenarnya. Sebelum tahun 2011 itu, which is tuh aku umurnya belum 30 waktu itu. Jadi belum 30 tahun, tapi berat badanku itu tuh udah hampir 60-70 lah, 70 lebih malah waktu itu. Gede banget. Nah terus udah gitu belum 30 juga udah sakit-sakitan tuh ceritanya. Jadi udah udah tiap bulan tuh pasti kena flu, terus udah kayak ada gejala-gejala asam urat gitu, padahal belum umur 30 gitu. Nah terus pokoknya sebelum umur 30 tuh intinya aku tuh sakit-sakitan. Sampai aku ngeliat tuh temanku tuh ya tadinya tuh sama kayak aku nih gitu ya, sama kayak aku dari gemuk banget tuh sekarang dia kurus gitu. Terus aku tanya, lo kok bisa kurus sih gitu kan? Iya, gue olahraga gitu. Oh keren juga nih. Terus akhirnya ya udahlah dari situ. Nah waktu itu aku masih kerja di digital advertising ya. Ya tau lah ya anak-anak agensi itu. Hai Amel. Jadi tau lah ya kalau kerja anak-anak agensi itu tuh bener-bener dari pagi bisa pagi lagi gitu kan. Jadi pola hidup juga nggak bagus lah gitu. Tapi anyway, aku memaksakan diri waktu itu untuk olahraga. Jadi pulang kantor sebisa mungkin olahraga. Terus kalau emang harus kerja, aku kerja lagi gitu. Nah terus sampai akhirnya emang sih berat badanku tuh lumayan turun. Jadi pada saat mulai olahraga itu aku tuh nunggu PT nih ceritanya. Nunggu PT kok PT-nya nggak datang-datang. Akhirnya kejebak lah aku di kelas yoga gitu. Di kelas yoga. Terus itu pertama kali aku ngerasain olahraga yang namanya yoga ya. Ngerasain olahraga yang namanya yoga. Kok ini olahraga enak banget. Maksudnya tuh enaknya tuh nggak ngos-ngosan, tapi kita cukup berkeringat, terus badan kita tuh enak gitu, kayak stretching gitu. Pokoknya enak banget gitu. Nah akhirnya tuh aku ketagihan tuh dari situ, enak juga nih olahraga gitu kan, namanya yoga gitu. Ya udahlah dari situ yang tadinya aku seminggu sekali, aku tuh bisa seminggu akhirnya 4 kali. Yang tadinya seminggu 4 kali, akhirnya aku bisa yoga tuh sehari bisa 3-4 kali gitu. Nah terus karena antusias sekali dengan yoga, diajaklah aku sama guruku. Hai Vincent, aku diajaklah yoga sama guruku. Kamu suka banget ya sama yoga, kamu join aja jadi training aja, jadi teachers gitu kan, jadi teachers training aja. Oke, akhirnya aku join lah. Nah kemudian udah nih ya training segala macam. Waktu itu aku masih kerja kantoran tuh, masih kerja kantor, terus sambil ngerjain jadi freelancer juga gitu. Terus iseng-iseng nih aku tawarin tuh ke klien aku dulu, bukan klien lah. Jadi kan dulu aku kerja di headhunter.
Nah sambil interview orang tuh aku tanya, aku cerita kan, aku sekarang ngajar yoga juga. Akhirnya tuh dari situ tuh aku dapat member gitu, member pertama kali aku. Ya udahlah, mulai dari situ ngajar yoga itu 2013. Nah kemudian 2016 akhirnya aku memutuskan adalah aku bener-bener full time ngajar yoga gitu. Full time ngajar yoga sampai sekarang. Dan 2018 karena yoga itu kalau kita yoga aja kita akan dapat kayak insight-insight yang baru, kayak misalnya apakah kita mau jadi vegan atau kita lebih memilih obat yang herbal dibanding yang chemical gitu. Dan waktu itu insight yang aku dapat setelah aku ikut yoga tuh, kok aku pengen banget ya belajar tentang herbal gitu. Ya udah akhirnya 2018 aku mulai jualan herbal gitu. Jadi sambil ngajar yoga ya sambil ngerjain juga jualan herbal itu ceritanya gitu Mbak. Gitu. Oh, oke, luar biasa banget ya. Jadi ini tuh apa namanya, bener-bener yang olahraga ya. Keren banget sih ini ya. Caca Itu email. bener-bener apa ya namanya, bermanfaat banget buat tubuh pastinya ya. Banget, Ini banget. keren banget. Berarti sambil jualan obat-obat herbal gitu ya, Neng ya? Iya, sambil Oh, jualan ya maksudnya aku kelola itu sambil ngajar mhm. yoga juga gitu. Oke. Nah, Iya. nah. Oke. Iya, Sobat Subi, tadi ya untuk judulnya itu, tadi kita membahas tentang investasi seputar kesehatan secara holistik. Nah, kesehatan holistik ya adalah kata yang belakangan ini mulai populer digunakan ya. Holistik ini mengacu kepada kesehatan yang menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja, tetapi pada banyak aspek seperti tubuh, pikiran, dan jiwa. Pentingnya memperhatikan kesehatan tidak hanya fisik, tubuh saja, tapi juga kesehatan pikiran dan juga jiwa. Pada umumnya, kita hanya lebih memperhatikan kesehatan fisik ya, karena langsung terasa gejalanya ketika apabila badan mengalami sakit. Sebenarnya tubuh kita itu tidak serta-merta mengalami sakit, kecuali sakit karena luka, terbakar, atau yang langsung melukai fisik kita. Kalau kita sakit ada proses yang terjadi sampai akhirnya sakit itu sampai pada ke fisik kita. Tubuh kita mempunyai lapisan-lapisan seperti lapisan fisik, energi, mental atau emosional, intelijensia, dan spiritual. Apabila lapisan mental atau emosional kita mengalami stres, itu akan menyebabkan pikiran kita kacau dan mengganggu lapisan-lapisan di bawahnya, seperti lapisan energi, sehingga tubuh menjadi lemah dan kemudian bisa berdampak pada fisik seperti migrain, MAH, dan sebagainya. Itulah Betul. pentingnya kita menjaga kesehatan secara holistik nih, tidak hanya tubuh, tapi juga pikiran dan juga jiwa kita ya, agar tetap sehat. Banyak cara menjaganya nih, seperti meditasi, yoga tadi ya dari Neng Dian, ini ada dari message juga, mengatur pola makan dan sebagainya. Nah, untuk malam ini ya, kita akan sharing-sharing, kita akan membahas lebih detailnya ya. Yang mana nanti kalau dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan seputar materi malam hari ini, silahkan bisa langsung ditanyakan aja ya. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, silakan langsung saja Neng Dian untuk memaparkan materinya, silakan. Oke, jadi banyak beberapa orang yang concern dengan waktu sebenarnya kan. Ini olahraga, gue tuh nggak sempat gitu olahraga gitu. Oke, nggak sempat olahraga. Jadi sebelum kita nggak sempat kita tanya, banyak yang mempertimbangkan lebih baik olahraga itu pagi hari gitu kan. Nah terus kalau nggak sempat pagi hari nggak olahraga dong gitu kan. Nah sebenarnya gini, olahraga itu memang olahraga pagi itu sangat direkomendasikan sebenarnya. Tapi kadang-kadang nih kayak saya gitu kan, atau mungkin bukan mungkin ya, banyak banget sebenarnya teman-teman yang lainnya juga tuh nggak sempet kalau pagi olahraga, harus ngurus anak, ngurus rumah, siap-siap kerja gitu kan. Nah terus boleh nggak sih olahraga malam hari? Boleh banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat olahraga pagi, olahraga malam hari itu juga nggak apa-apa. Terus nanti kalau nggak bisa tidur gimana? Saya sharing ya, kalau olahraga malam itu sebenarnya
kalau misalnya berat, ya mungkin kita nggak bisa tidur. Cuma kalau misalnya olahraganya masih dalam taraf yang ringan, kayak misalnya jogging sedikit, nggak usah yang lari gimana, atau misalnya stretching gitu, atau misalnya melakukan twisting gitu ya, gerakan-gerakan yang sangat simpel gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi olahraga malam juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, terus jangan memaksakan diri untuk berolahraga kalau kita sebenarnya kurang tidur. Itu jangan pernah. Jadi kalau misalnya kita capek banget, kita tidurnya kurang, kita merasa tidur kita kurang, itu jangan pernah memaksakan diri untuk olahraga. Istirahat tidur cukup, kemudian kalau udah badannya oke, baru olahraga. Nah, terus kalau olahraga malam itu sifatnya itu seperti apa sih gitu ya? Sifatnya itu yang peregangan gitu. Kayak apa namanya? Child's pose, kemudian kita dalam posisi duduk, kedua kaki kita diluruskan, kemudian kita menarik badan kita ke depan, maka yang ketarik itu area hamstring gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian apalagi ya, gerakan ringan itu seperti ini ya, gitu. Itu juga gerakan-gerakan yang ringan. Nah, tetapi kalau kita punya tujuan tertentu, misalnya untuk Hai Hafiz, Hai Pak Bangkit. Kalau misalnya gerakan yang kita punya tujuan tertentu, misalnya aku mau nurunin berat badan nih, gitu kan? Ya harusnya lebih ke kardio. Terus kardionya malam hari? Ya nggak juga, jangan malam hari. Gunakan weekend ya. Masa sih kita nggak ada waktu? Maksudnya gini, dalam weekend itu kita nggak kita menyisihkan waktu sekitar 15 menit aja atau 10 menit lah taruh kata gitu untuk berlari kecil aja supaya ada pergerakan sedikit gitu. Gitu Mbak. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau kurang tidur, ingat ya, kalau kurang tidur jangan pernah memaksa untuk berolahraga. Istirahat. Oke? Okay? Oh iya, pose yoga favorit Child's pose. Oh banget, itu favorit semua orang. Gitu. Oke. Okay. Terus apa lagi nih Mbak yang mau dibahas? Oke, kita sambil share ininya aja nih, materinya. Okay, materinya. Ya. Sebentar. Aku presentasikan di sini. Oke, ini kali ya, aku share ya. Oke. Nah, terus udah gitu, kenapa sih harus olahraga gitu ya? Pertanyaannya kenapa harus olahraga? Jadi gini nih teman-teman, kenapa harus olahraga? Kita itu semakin kita berumur ya, massa tulang, massa otot, massa lemak itu pasti akan berkurang, bener nggak? Ya kan? Makanya kalau kita ngelihat kakek nenek kita, kalau sudah berumur itu lebih cenderung kurus atau misalnya ototnya itu udah nggak ada, pegang kakinya deh, pegang betisnya kok ototnya udah nggak ada gitu, lebih apa ya istilahnya tuh kayak gombior gitu kan. Nah, betul. Bener kan? Tapi kalau misalnya kita sering olahraga, itu tidak segombior itu sebenarnya, gitu. Terus apalagi nih perempuan nih ya, perempuan itu akan mengalami fase menopause, ya kan? Kalau udah menopause, osteoporosis itu tuh udah rentan banget, ya kan? Nah, kalau kita udah nabung nih ya, massa tulang kita, massa otot kita dari muda, itu insya Allah deh ya, semoga nih ya, usaha kita nggak sia-sia gitu untuk nabung itu semua gitu untuk persiapan hari tua kita gitu. Jadi apa namanya, kalau olahraga tuh selain nabung massa otot, massa tulang gitu ya, terus kita juga menggerakkan, menstimulasi sebenarnya, menstimulasi kelenjar getah bening kita. Nah, kita tahu ya kelenjar getah bening itu ada di leher. Biasanya tuh ada di apa namanya? Ada di setiap lekukan ya. Ada di setiap ya kayak leher, ketiak, pangkal paha gitu ya. Nah,
Kalau kita rajin olahraga, kita akan menstimulus kelenjar getah bening itu untuk supaya bisa lebih melawan virus. Makanya daya tahan tubuh orang yang sering olahraga dan yang mager itu pasti beda banget. Gitu. Kita bisa tahu pada saat COVID kemarin deh. Orang yang olahraga, fase penyembuhan itu jauh lebih cepat dibanding orang yang mager. Bener nggak? Bener. Nah, gitu. Jadi banyak lah ya manfaatnya gitu ya. Selain tabungan, investasi, makanya kenapa berolahraga itu investasi secara holistik ya. Salah satunya itu investasi kesehatan secara holistik. Gitu. Nah, satu hal sih, selain olahraga yang perlu kita perhatikan itu adalah napas kita. Kadang-kadang kita olahraga terus ulu hati kita sakit gitu ya, atau misalnya napas kita jauh ngos-ngosan gitu. Sebenarnya bisa diakalin. Jadi waktu aku training di yoga, aku tuh diajarin namanya pernapasan diafragma, teman-teman. Jadi pernapasan diafragma itu boleh teman-teman ikutin ya. Nih. Teman-teman boleh pegang perutnya. Oke, coba kita pegang perut kita. Kelihatan nggak ya? Oke. Coba pegang perut semua. Aku agak mundur. Mbak juga mungkin bisa ikutin aku deh. Ya. Oke, saya ikutin. Pegang perut. Badannya tegak ya. Badannya tegak. Tutup matanya. Kemudian dari sini coba pada saat inhale kembungin perutnya. Kayak balon. Kemudian pada saat exhale, kempesin perutnya. Pada saat inhale, kembungin. Pada saat exhale, kempesin. Oke, inhale, kembungin. And exhale, dikempesin. Oke, sekali lagi, inhale, kembungin. Exhale, kempesin. Oke. Nah, napas ini, pernapasan diafragma ini sebenarnya bermanfaat banget ketika kita udah mulai ngerasa ngos-ngosan atau lagi stres banget. Jadi kalau misalnya pikiran kita lagi kalut atau misalnya overthinking gitu. Coba jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu, tarik ke dalam diri kita gitu ya. Kemudian coba gunakan napas diafragma itu, gitu. Gunakan napas diafragma itu. Nah, pernapasan adalah salah satu cara untuk mengontrol pikiran kita. Kemudian dari pikiran akan mempengaruhi emosi kita. Emosi mempengaruhi aktivitas kita untuk supaya bisa lebih tenang. Jadi salah satu cara untuk mengurangi kekalutan adalah dengan bernapas, gitu. Nah, pernapasan diafragma ini juga juga disarankan ketika kita yoga sebenarnya, gitu. Ketika kita yoga. Atau di saat kita ngerasa ngos-ngosan, ulu hati sakit pada saat habis berlari, gunakan pernapasan ini, gitu. Jadi kalau napas kita tepat, gitu ya. Kalau napas kita tepat, aliran darah juga akan lebih mengalir dengan lancar sebenarnya. Jadi gini, tahu dong anjing sama kura-kura kan? Halo Mbak. Yap, tahu. Jadi gini, iya. Kalau umur kura-kura dan umur anjing itu lebih singkat umur anjing, bener nggak? Betul. Salah satunya adalah dari napasnya anjing. Napasnya anjing itu cepat loh, gitu ya. Napasnya itu cepat banget gitu. Dan dia tuh dari mulut bukan dari hidung gitu kan. Nah jadi sedangkan kalau napasnya kura-kura itu lebih lambat, lebih pelan gitu. Jadinya umurnya juga jauh lebih panjang gitu. Jadi betapa napas itu tuh sebenarnya
apa ya, menurut saya tuh kita bisa bernapas itu udah luar biasa ya, tapi dengan teknik yang tepat gitu ya, itu akan jauh bisa merilis banyak hal yang nggak enak gitu dalam hidup kita gitu loh. Di saat kita sakit, di saat kita stres gitu, itu bisa jauh lebih merilis itu gitu sih. Nah kemudian tadi kita udah ngomong waktu yang tepat kapan. Nggak ada waktu yang ideal sebenarnya. Saya bisa jawab nggak ada waktu yang ideal untuk olahraga. Semua waktu ideal. Ciptakan waktu untuk bergerak ya. Terus kenapa harus olahraga? Tadi juga udah dijawab karena tubuh kita memerlukan massa otot, massa tulang untuk investasi hari tua kita ya. Terus nih, oh ya, gimana memanfaatkan waktu yang sempit untuk berolahraga gitu. Mbak, oke, Rini nyimak dikit-dikit, nggak apa-apa, thank you loh udah nyimak. Jadi gimana memanfaatkan waktu yang sempit untuk tetap berolahraga? Kalau saya ngakalin, tetaplah berjalan kaki, mau ke minimarket, jangan pakai motor, jangan pakai sepeda, jalan. Beneran, ini saya lakukan. Hindari penggunaan lift atau eskalator gitu ya. Jadi ada baiknya kita naik tangga gitu ya. Kalau kita bisa lari naik tangga gitu. Apalagi saya tinggal di Maja nih, which is naik kereta kemana-mana. Bagaimana mengejar waktu itu ya saya berlari gitu, naik turun tangga di stasiun gitu kan. Itu juga, itu yang saya, waktu sempit itu yang saya manfaatkan untuk tetap bergerak gitu. Terus yang kedua adalah hal yang simple, mencuci piring sehabis makan. Ya, mencuci piring sehabis makan, kemudian beberes rumah. Itu juga waktu salah satu cara untuk memanfaatkan waktu yang sempit untuk kita tetap bergerak sebenarnya. Gitu. Jadi saya pernah dengar dulu di acaranya Oprah, tahu dong acaranya Oprah, ya kan? Oprah Show dulu di Metro TV itu. Nah di Oprah itu tuh pernah mengundang Dokter Oz, tahu dong Dokter Oz. Dia salah satu dokter yang sering diundang Oprah. Jadi gini, menurut survei di Amerika itu kan obesitas itu ini banget ya sekarang, obesitas itu tinggi sekali di Amerika. Nah, yang paling tinggi itu laki-laki dibanding perempuan. Kenapa? Kenapa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan? Karena kalau perempuan setiap habis makan malam tuh mereka sama-sama makan malam, perempuan itu cuci piring gitu. Jadi itu juga mengurangi mengurangi kecenderungan kita untuk obesitas gitu, kecenderungan untuk obesitasnya. Jadi beneran deh. Jadi kalau misalnya emang waktu kita sempit untuk beraktivitas untuk berolahraga, gunakan waktu itu gitu. Jadi kita berjalan kaki sesering mungkin, hindari penggunaan lift, sering-sering benah-benah rumah, cuci piring, ngepel gitu ya, gosek WC gitu, nyabut tanaman, nyabut rumput, nyabutin rumput, itu juga waktu yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk tetap bergerak gitu. Kemudian pada saat duduk, bisa nggak kita tetap bergerak? Bisa banget gitu. Pada saat kita duduk, kita tetap masih bisa bergerak gitu. Caranya gimana? Nah, kita bisa lakukan gini. Jadi ini aku udah tulis ya. Ada beberapa peregangan yang bisa kita lakukan ketika kita duduk sebenarnya. Angkat tangannya ke atas, kita luruskan tulang punggung kita. Terus bahunya kita bawa rileks. Oke. Dorong telapak tangannya ke atas. Ya. Seperti ini. Gitu. Terus kita bawa bahunya rileks. Ini pergangan-pergangan, pergerakan-pergerakan yang bisa kita lakukan pada saat kita duduk gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa twist gitu ya, atau misalnya setelah ditarik, ini bisa dilakukan juga di kantor ya sebenarnya. Letakkan tangan kanan entah di meja atau di kursi, kemudian tarik gitu ya. Balik lagi, inhale, terus taruh tangan kirinya, terus stretching overhead gitu. Itu salah satu gerakan yang bisa kita lakukan. Nah kemudian kembali ke tengah, boleh angkat lagi tangannya ke atas. Kemudian kita bisa twist, kanan,
and then twist kiri. Ya. Jadi di kantor apakah masih tetap bisa bergerak? Jawabannya masih, ya. Kemudian bisa juga untuk kaki. Tadi kan untuk area punggung, area lengan, area apalagi leher ya. Nah, kalau untuk kaki gimana? Teman-teman bisa lihat. Jadi, hai Pak Idam. Apa kabar Pak Idam? Aku coba untuk ini dulu, mundur dulu. Jadi kalau untuk pada saat di kantor ya. Sorry. Enggak. Oke, sorry. Ini tadi kebanting. Oke, pada saat di kantor posisi duduk ya. Kemudian letakkan kakinya seperti ini. Kelihatan nggak Mbak? Gimana, Neng? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, ini belum kelihatan, Neng Dian, maaf. Nggak kelihatan di kamera aja. Harusnya di IG sih, karena di sini agak susah ya. Iya, Oke, coba lihat di IG aja, join di aku kalau bisa. Jadi kakinya seperti ini. Kemudian tarik badannya ke depan seperti ini. Oh iya. Kelihatan? Dari cermin yang kelihatan. Oke. Terus kakinya juga satunya, kemudian tarik badan ke depan seperti ini. Oke. Ya, itu yang bisa kita lakukan pada saat di kantor. Nah, kemudian bentar, apa lagi ya yang bisa dilakukan? Oh, ketutup lagi, sebentar. Oh ya, oke. Nah, dari sini kita juga bisa untuk stretch di area leher gitu ya. Jadi interlace jari tangannya. Kelihatan nggak Mbak? Kelihatan yang Dian. Nah, kemudian ini buat leher sama upper back ya. Tarik ke atas dagunya. Kemudian exhale ke bawah. Oke. Bisa dilakukan beberapa kali gitu ya. Terus ke bawah. Gitu. Ya. Nah, kemudian sambil duduk juga ya, kalau capek ngelihat laptop atau ngelihat PC, tuh, bisa lakukan gerakan-gerakan ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu gerakan-gerakan simple yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan waktu yang sempit untuk tetap bergerak ya. Nah, kemudian kalau misalnya gini, kita punya waktu, terus kita mau waktu ada tapi alat-alatnya nggak ada gitu misalnya ya. Nah, nggak usah khawatir. Gunakan beban yang kita punya di rumah. Misalnya galon, botol minum, kita isi air. Kemudian juga panci gitu ya. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan ringan gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat di YouTube, atau kalau beberapa teman-teman yang ikut kelas saya, itu tahu gimana memanfaatkan barang yang ada untuk tetap bergerak gitu lewat dengan menggunakan botol, dengan menggunakan galon gitu. Ngangkat galon aja tuh itu kayak latihan beban sebenarnya, karena berat banget ya. Galon 19 liter tuh jadi berapa kilo, itu kan, itu berat sekali gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu sih. Oh ya, jangan lupa lakukan peregangan setelah kita berolahraga, habis lari, habis angkat galon juga lakukan peregangan. Kalau habis angkat galon, gitu ya, caranya gini,
peregangannya, supaya enak lagi upper back-nya. Ya. Supaya otot kita juga nggak cedera. Gitu. Gitu sih. Udah sih itu aja kalau misalnya ada pertanyaan gitu boleh ditanya ke saya. Buat yang lagi nyimak di IG juga boleh kalau ada yang mau ditanyain. Oke, jadi kalau misalnya kita habis angkat-angkat beban kayak gitu itu memang harus dilakukan kayak peregangan gitu ya Neng Dian ya? Lebih baik sih gitu ya, karena pada saat kita habis ngangkat beban, kita kan nggak tahu ya ada otot yang kaku atau ada yang apa ya kayak ketarik gitu kan, kita nggak tahu. Lebih baik tuh dinetralkan lagi dengan melakukan peregangan gitu. Takutnya kalau misalnya kita nggak kita nggak stretch malah jadi cedera gitu. Oke, iya sih betul ya. Untuk menghindari cedera gitu ya. Untuk menghindari cedera gitu. Oke, jadi olahraga itu sebenarnya itu cakupannya itu luas banget ya Neng Dian ya. Nggak harus senam ya, tapi kayak tadi ya cabutin rumput, bolak-balik gitu ya. Itu juga termasuk olahraga. Iya, itu juga maksudnya ya. sebenarnya bukan termasuk olahraga sih. Itu memanfaatkan waktu yang terbatas untuk tetap aktif bergerak sebenarnya. Ya kalau misalnya kita punya waktu yang lebih lagi untuk berolahraga misalnya seperti lari, angkat beban, renang gitu ya. Itu sangat-sangat disarankan. Tapi kalau misalnya aduh nggak sempet gitu, coba lakukan aktivitas rumah yang simple seperti ya tadi aku bilang nyabutin rumput, gosek WC, kemudian ngepel dengan jongkok atau yang simple kadang-kadang nih rumah kita tuh sudut-sudut itu kotor ya. Itu kan kalau kita harus bersihin itu mau nggak mau harus jongkok loh. Iya kan? Betul. Kalau nggak jongkok susah kan ya. Sebenarnya aktivitas yang sesimpel itu yang bisa kita kerjain gitu untuk kita tetap bergerak gitu. Dan yang paling penting perhatikan juga napas kita. Kalau ngos-ngosan gitu ya. Jadi ini ini saya berdasarkan pengalaman ya. Kadang-kadang kalau saya habis ngejar kereta gitu tuh napas itu kayak apalagi pakai masker gitu rasanya ngap banget ya. Iya betul. Banget tuh. Nah terus ada gitu apakah saya membiarkan ngos-ngosan gitu? Enggak. Jadi saya diem dulu. Saya tenangin dulu pikiran gitu ya. Saya buka masker maksudnya jangan terlalu nutup juga tapi jangan dilepas ya, sedikit aja. Saya tutup mulut, bernapas dari hidung, kembungkan perut, kempiskan perut. Jadi inhale kembungin, exhale kempasin. Inhale kembungin, exhale kempasin. Lakukan beberapa kali. Itu nggak akan sengos-ngosan yang seperti kebanyakan orang gitu. Ini saya bisa ngomong ini benar-benar dari pengalaman saya gitu. Jadinya bukan sesuatu yang bohong gitu. Ini benar-benar pakai pengalaman saya gitu. Gitu sih. Oke. Kita juga lagi stres, terutama kalau lagi stres tuh. Itu atau lagi overthinking deh, misalnya kita ketakutan apa gitu ya. Memang nggak akan bisa merubah keadaan gitu ya, nggak akan bisa merubah sesuatu yang ada gitu. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sebenarnya lewat apa ya, lewat napas kita, yang lebih bisa kita kontrol, pelankan napasnya, supaya pikiran kita juga lebih tenang gitu. Itu satu kesatuan. Badannya manusia itu tuh cerdas banget loh. Jadi mesin yang paling cerdas itu adalah tubuh manusia, gitu. Tubuh manusia itu paling cerdas. Nah, dia benar-benar bergerak gitu ya,
bahkan dia bisa berpikir gitu kan. Jadi dan itu semua dikendalikan sama kita gitu, bukan sama sesuatu gitu, tapi sama diri kita sendiri. Nah, koneksi ini makanya pentingnya ya membangun koneksi antara pikiran, hati kita, dan jasmani kita lewat napas kita gitu. Semua kita bisa kontrol lewat napas kita. Stres, pelankan napasnya. Capek, pelankan napasnya. Nggak bisa tidur, coba dipelankan napasnya. Dengarkan napas kita. Kalau misalnya kita lagi capek gitu, atau kita lagi stres, napas kita tuh cenderung cepat sebenarnya. Cepat sekali. Tapi begitu kita ingat bahwa napas kita cepat, kita kontrol, oh ya, coba pelankan. 5 hitungan dulu aja, misalnya inhale. 5, 4, 3, 2, 1, exhale gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu semua akan mengembalikan keadaan diri kita sebenarnya. Mengembalikan keadaan diri kita untuk tetap jernih gitu, untuk tetap jernih, untuk tetap aware. Gitu. Emang nggak merubah keadaan, nggak, tapi kita bisa ngontrol diri kita. Gitu. Gitu sih. Oke, iya betul banget. Emang kadang tuh kayak ada kecemasan-kecemasan yang mungkin belum terjadi tuh kadang itu udah dicemasin dulu Neng Dian. Benar, Ya saya benar. Saya juga kadang kayak gitu ya. Terus Benar. akhirnya kan jadi jadi kayak jantungnya juga kan kayak degupnya itu kan cepet banget gitu ya. Jadi kan pikirannya juga nggak tenang. Padahal itu bisa diatasi dengan memelankan kayak pernafasannya itu juga. Napasnya kita pelanin sebenarnya. Iya. Napasnya kita pelanin. Gitu. Napasnya kita pelanin. Gitu. Oke, nanti saya coba ya, Neng. Boleh. Overthinking gitu ya. Ada member saya ya, dia kemarin tuh orangnya tuh ini cemas banget, orangnya tuh gampang parno gitu. Terus udah gitu, aku tuh nggak bisa tidur gitu kan, aku nggak bisa tidur karena kami masih online. Kebetulan dia tinggal di luar kota, jadi kami kenalan tuh via daring sebenarnya. Jadi kita selalu session itu online lah ya. Nah terus dia cerita, Dian gimana ya, aku nggak bisa tidur. Jadi dan orang nggak bisa tidur itu mempengaruhi moodi loh, bener nggak? Orang yang kurang tidur moodinya jelek loh, beneran? Perhatiin deh. Kebanyakan bad mood kalau orang yang kurang tidur. Nah, kenapa kurang tidurnya gitu kan? Aku tanya. Nggak tahu, aku kayak mikirin ini kalau ini gimana ya, kalau ini gimana ya gitu. Terus aku bilang, kalau kita bilang gak usah dipikirin, itu kayaknya naif banget gitu. Nggak mungkin nggak kita pikirin, bener nggak? Kita punya masalah nggak mungkin nggak kita pikirin deh. Nah, tapi kita bisa mengontrol diri kita, walaupun kita memikirkan, tapi kita nggak terlena dengan masalah itu gitu. Jadi kita nggak terbawa suasana ke masalah itu. Yaitu dengan apa? Terus aku bilang sama dia, aku bilang, kan Cece stres nih, nggak bisa tidur, Cece takut sama sesuatu itu yang Cece lagi pikirin, aku bilang gitu. Coba Cece dengerin napas Cece deh, pasti ngos-ngosan deh, bener nggak gitu? Oke deh, nanti aku dengerin napas aku. Terus dia besokannya dia ini lagi kan, terapi lagi sama aku. Oh iya sih Di, katanya, iya napasku ngos-ngosan. Oke, kalau nanti malam kejadian lagi, pada saat napasnya ngos-ngosan, coba dipelanin napasnya, aku bilang. Pakai pernapasan perut itu, aku bilang. Dikembungin perutnya, dikempesin perutnya. Terus gitu. Terus malamnya dia coba. Beneran itu bisa tidur loh dia. Setelah berbulan-bulan dia nggak bisa tidur. Gitu. Jadi ya untuk yang sekarang lagi overthinking gitu bisa dipraktekin coba. Kalau lagi stres, coba pelankan napasnya, kembungin perut pada saat inhale, kempesin perut pada saat exhale.
Gitu. Iya, kayaknya kan sekarang penyakit overthinking itu kan lagi marak banget ya Neng Dian ya. Jadi bisa dicoba sama siapa aja sih. Betul, betul, betul banget gitu. Ya, apa namanya? Ya seperti itulah kurang lebih. Gitu. Oke, jadi kalau dari Neng Dian sendiri tuh untuk kelasnya itu memang baru online ya Neng Dian ya? Nggak, aku udah online, udah offline sih. Udah, Oh, ada online juga ya. gitu. Terus, oh ya, memberku paling tua itu umur 82 tahun loh. Wah, Iya, umur keren 82 banget nih. tahun. Dia jadi kondisinya itu skoliosis, pernah patah tulang di tulang pahanya, femurnya. Waktu tahun 2020 operasi gitu kan. Apakah dia masih berolahraga? Masih berolahraga. Dia masih yoga sama saya. Maksudnya bayangkan aja ya, umur sepuh itu gitu, tapi masih mau bergerak, masih, kalau masih bisa kita kerjain, kalau karena gitu ya, maksudnya umur emang Tuhan yang ngatur ya, tapi kesehatan itu adalah tanggung jawab kita. Betul. Gitu. Kesehatan itu tanggung jawab kita. Kita mungkin punya asuransi yang mumpuni gitu, punya uang banyak untuk mengurus, untuk membayar suster dan lain-lain gitu. Cuma once kita udah sakit, mau sebanyak apapun uang kita, kayaknya tetap aja nggak bisa ini emosi kita. Pasti kita ada rasa sedih atau apa gitu kan. Gitu sih. Jadi bener deh, kesehatan itu investasi kita banget. Jadi jadi olahraga dan bergerak dan napas yang tepat itu benar-benar investasi kita di kesehatan kita gitu. Oke, keren banget nih. Ya, tadi kan di awal itu dari Neng Dian itu kan menceritakan ya ketertarikannya dengan yoga itu kan karena memang dari olahraga aja itu nggak ini ya Neng, apa namanya, nggak bikin ngos-ngosan gitu ya. Iya. Jangan santai gitu ya. Terus apa lagi sih Neng yang menarik dari yoga? Yoga itu kan juga sekarang lagi hype banget ya. Apa sih yang menarik dari apa namanya yoga sendiri? Jadi kalau ini pengalamanku lagi ya. Apa yang menarik dari yoga? Jadi yoga itu sebenarnya tuh mencakup semuanya gitu. Ada kardionya, ada weight trainingnya gitu. Kardio tapi yang low impact sebenarnya. Jadi pada saat kita melakukan Surya Namaskar tuh, orang-orang yoga tahulah Surya Namaskar tuh kayak gimana gerakannya gitu ya. Ada warrior gitu. Itu sebenarnya kardio tapi low impact. Sama kayak kita lari. Kalau lari kan high impact ya. Sebenarnya lari itu olahraga yang low impact sebenarnya, karena lututnya kasihan, terlalu banyak tekanan. Nah, sedangkan kalau di yoga tuh enggak gitu, dia tetap kardio tapi yang low impact. Nah, kemudian jadi yoga itu tuh benar-benar olahraga yang menurut aku holistik. Ada kardionya, ada weight trainingnya. Weight training pada saat kita plank, chaturanga plank, ya plank tau lah ya. Kalau chaturanga tuh kayak push up-nya. Nah, kemudian ada juga detoxnya lewat twisting gitu kan. Pada saat kita twist perut gitu, di situ kita memijat organ dalam kita sebenarnya. Memijat organ dalam kita itu juga bagian dari detox. Kemudian ada juga stretching. Nah, stretching. Jadi ada peregangan gitu kan. Setiap olahraga pasti harus ada peregangan. Nah, di yoga juga sama gitu. Jadi menurut aku tuh lebih aman kalau dilakukan secara tepat gerakannya gitu. Lari ya tidak mengecilkan olahraga yang lain enggak gitu. Aku selain yoga juga aku lari, aku angkat beban gitu kan. Melakukan olahraga yang lainnya selain yoga gitu. Cuma kalau
menurut aku yoga itu sih lebih holistik aja sih. Jadi ada, ya tadi aku bilang ada kardionya yang low impact, ada weight trainingnya gitu. Weight training tapi pakai beban badan kita sendiri ya. Ada stretchingnya, ada detoxnya. Ada juga sebenarnya lebih ke apa ya, healing sih. Ada unsur healingnya. Healing itu pada saat meditasi gitu. Jadi bagaimana kita menenangkan pikiran kita melalui napas ya pada saat meditasi di awal dan di akhir yoga. Gitu. Terus yang paling penting dalam yoga itu ada savasana. Jadi kalau dirunutkan itu seperti siklus hidup manusia gitu. Dari bayi sampai akhirnya dia meninggalkan dunia. Kalau kita ikutin runutan yoga ya, dalam 1 jam itu atau 1 jam lebih itu tuh benar-benar kayak siklus hidupnya manusia. Mulai dari lahir kita melakukan gerakan-gerakan yang ringan, kemudian dewasa ada pose-pose yang challenging kayak warrior atau headstand gitu. Nah, pada saat nanti setelah peaknya, setelah posisi yang challenging ya, itu akan ada pose-pose peregangan. Nah, itu kayak itu masa tua kita gitu. Kayak masa tua kita tuh ya udah peregangan aja, lebih rileks gitu. Nah, nanti paling akhir adalah savasana gitu. Dan savasana itu wajib. Savasana itu tuh pose mayat sebenarnya. Jadi kita berbaring, tutup mata kayak orang tidur aja gitu. Emang kita harus tidur di situ. Jadi itu menurut saya tuh yoga itu tuh benar-benar yang holistik gitu. Gerakannya holistik. Holistik yang menggambarkan juga proses hidup manusia gitu menurut saya. Gitu. Oke, terus kalau untuk yoga sendiri itu memang diharuskan ada instrukturnya atau misalnya kalau kita lihat-lihat di YouTube misalnya kayak gitu ya Mbak, itu bisa juga nggak sih? Oke, jadi ini pertanyaan bagus banget nih. Yoga itu mesti ada instruktur nggak sih gitu atau bisa lihat YouTube aja? Oke, gini, banyak gerakan yoga yang kalau nggak tepat itu ujungnya cedera, ya kan? Bener deh, banyak banget kayak misalnya posisi menekuk lutut pada saat warrior. Kalau tidak biasa atau belum pernah sama sekali atau baru beberapa kali latihan, kadang-kadang awareness itu belum dapat. Jadi alangkah lebih baik dengan instruktur. Dia bisa tahu, instruktur itu akan tahu gitu. Tapi kalau maksudnya instrukturnya juga harus detail ya. Maksudnya gini, detail dan harus benar-benar yang fokus gitu. Dia akan tahu kalau tekukan lututnya itu salah atau benar gitu. Lutut itu bagaimana menekuk 90 derajat, memutar paha gitu. Jadi itu nggak bisa lewat YouTube gitu, nggak bisa. Emang harus pakai instruktur. Apalagi kalau kita punya riwayat cedera atau punya kasus tertentu kayak lower back pain atau HNP, syaraf kejepit gitu. Wah itu dari YouTube itu nggak bisa. Atau pernah jatuh gitu atau ya banyak hal lah ya. Terutama yang punya riwayat cedera itu sebaiknya pakai instruktur, nggak bisa pakai YouTube. Kasihan badannya nggak maksimal gitu. Boleh pakai YouTube once in a while kalau emang instrukturnya lagi berhalangan atau misalnya kayak kemarin COVID gitu kan. Nah, boleh gitu. Tapi alangkah lebih baik lewat kalau kita pakai instruktur gitu. Bisa diawasin lah intinya. Gitu sih, Mbak. Oke, jadi memang jangan yang sembarang, nggak bisa sembarang gitu ya Neng, apalagi kalau punya riwayat cedera gitu ya, harus didampingi dengan instruktur. Iya, kalau punya riwayat cedera atau misalnya sebenarnya lebih ke detailnya sih, harus detail ya, karena yoga itu juga nggak asal bergerak sebenarnya, harus ada bagaimana menekan kaki, pokoknya detail ya Mbak. Belum pernah yoga ya? Belum sih. Coba yoga sesekali. Banyak kok kelas-kelas di taman yang free, kayak beberapa teman saya mendirikan komunitas yoga berdasarkan donasi. Nggak donasi juga nggak apa-apa, datang gitu ya, beryoga, that's it, pulang itu nggak apa-apa ya. Mau donasi juga seikhlasnya gitu.
nggak donasi pun nggak apa-apa gitu. Ikutin kelas-kelas itu karena gurunya pasti akan somehow dia akan ngelihat salah apa enggak. Paling enggak dia bisa mengarahkan lah. Kalau misalnya nggak bisa ngawasin satu-satu, paling enggak dia akan menginstruksikan gerakan yang tepat itu seperti apa Iya. gitu. Hai Eci. Gitu Mbak. Oke. Kalau dari Neng Dian nih, selama ini nih, kalau untuk gerakan yoga mungkin dari member-membernya Neng Dian yang gerakan yang paling sulit itu di bagian mananya Neng Dian? Atau saat apa nih? Yang paling berat kali ya, yang paling berat itu arm balance. Jadi arm balance itu tuh yang banyak menggunakan lengan beban di lengan kayak ya contoh lah plank ya. Plank itu juga salah satu melatih kekuatan lengan gitu. Nah, bayangkan kita harus mengangkat badan dengan hanya menggunakan tangan gitu. Ada pose-pose yang kayak gitu, itu susah sih menurut aku. Dan gak semua orang juga bisa gitu. Kalaupun bisa latihannya tuh panjang gitu. Otot itu gak langsung tiba-tiba jadi loh Mbak. Beneran tiba-tiba ngangkat gitu ya badan kita dengan menahan tangan gitu. Gak bisa bener deh. Itu pelatihannya panjang banget mesti. Kalau enggak ya cedera lah nanti sendi bahu kita, sikut kita gitu. Gak gampang itu, susah loh. Latihannya berat banget. Gitu. Atau mungkin kalau orang takjub tuh pada saat posisi headstand gitu, yang kepalanya di bawah, kaki di atas. Wow, kok bisa? Itu juga latihannya juga lumayan challenging sih. Bagaimana menguatkan kaki dulu sehingga pada saat kita narik ke atas kakinya juga lebih enteng. Itu juga prosesnya lumayan panjang. Gitu. Nah ini kayaknya sih seru banget ya, harus dicoba sih. Harus Mbak. Gitu. Oke. Well, ini udah 7.53 nih. 53 ya? Oh, masih ada 7 menit Neng Dian. 7 menit, gitu. Kalau untuk yoga bisa untuk semua kalangan Neng Dian? Atau mungkin dibatasin dari umurnya? Bisa, anak banyak kok mau semua yang bernapas dan bernama manusia itu bisa melakukan yoga. Bahkan ada yoga untuk anak, ibu hamil, terus ada juga yoga untuk autis. Teman saya ngajar untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ada. Jadi bahkan mereka sangat perlu gitu untuk melakukan yoga gitu, anak-anak autis itu gitu. Paling nggak untuk ini tantrum ya, pada saat tantrum itu kan kadang-kadang mereka ini ya agak susah. Nah, bisa dibantu tuh dengan yoga gitu, gerakan-gerakan yoga. Jadi bisa lebih tenang gitu. Gitu sih. Oke. Biasanya waktunya itu sampai berapa lama Neng Dian? Atau 1 jam ya? 1 jam. Ya, Minimal 1 jam lah, minimal 1 jam. Kalau mau bener-bener gerakannya holistik ya, 1 jam. Tapi ada juga yang 1,5 jam. Ada juga. Nah kalau 1,5 jam itu biasanya banyak menggunakan props gitu. Kayak gitu. Hai semua, terima kasih sudah join. Gitu. Oke. Asik banget sih ini ya. Biasanya kalau untuk kelas-kelasnya Neng Dian itu bisa kontaknya itu via apa Neng Dian? Ini lewat IG aku boleh. Oke. Lewat IG aku bisa. Kalau ini ya
DM gitu kan. Kalau ada WhatsApp aku ya oke, boleh. Oh oke, berarti bisa menghubungi via Instagram ya? Gitu. Oke. Ini masih ada waktu berapa menit ya? Oh masih 5 menit ya? Masih 5 menit. Oke. Neng Dian, faktor apa aja sih yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan holistic care? Faktor apa saja yang menjadi perhatian? Maksudnya gimana? Detailnya gimana? Yang harus diperhatikan kali ya, Neng ya? Untuk apa? Untuk tubuhnya. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk tubuh kita. Ketika melaksanakan apa namanya? Menurut aku olahraga cukup, semuanya tuh harus serba cukup gitu. Tidur cukup, yang harus diperhatikan ya. Semua halnya harus cukup, jadi jangan kelebihan, jangan kekurangan. Makan cukup, tidur cukup, bergerak cukup, stres secukupnya, semuanya tuh cukup aja gitu. Jadi jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang. Itu sih kalau menurut aku untuk yang kalau kita mau ngejaga apa ya, emang itu susah sih Mbak, benar itu aja kita namanya manusia tuh ada up and down-nya ya. Aware aja sih, lebih aware sama apapun itu, entah apa yang kita makan, entah tidur kita, aware kita cukup apa enggak gitu kan. Untuk kita merasa cukup tuh harus ada awareness dulu kan. Harus ada awareness dulu. Nah kemudian ya sudah, jangan apa ya, dijalanin aja gitu. Maksudnya bukan dijalanin aja gimana, jadi pertama awareness, yang kedua cukup, udah secukupnya aja gitu, jangan berlebihan gitu. Udah sih itu aja, nggak usah yang ngoyo gimana gitu ya. Menurut aku sih kalau kita udah kecapean olahraga, istirahat gitu. Kalau udah kebanyakan makan, nah itu maksudnya, makanya kata cukup itu tuh harus dipakai banget gitu dalam kita menjalani hidup gitu loh. Buat aku ya. Cukup gitu, cukup aja, cukup. Oke. Jadi berawal dari hal-hal kecil, kalau konsisten itu pun udah bisa apa namanya, membuat tubuh jadi baik ya Neng ya. Ya kayak dari hal-hal kecil, jangan yang besar dulu gitu ya, jangan langsung ke besar gitu ya. Ya simpel aja. Ya, cukup lah, kalau menurut aku sih cukup deh. Jadi kalau kita udah ngerasa cukup tuh, kita nggak akan berambisi untuk sesuatu yang, ya ambisi nggak apa-apa lah ya maksudnya, tapi kalau sampai ngoyo terus kitanya sakit gitu kan, nah itu kan yang nggak baik ya menurut aku loh. Tapi banyak juga yang ya kalau gua ambisius gimana, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Balik lagi, apakah dengan ambisius kamu happy gitu ya? Kalau kamu happy jalanin aja gitu. Kalau aku iya kayak gitu sih, yang penting itu aja sih. Kalau nggak ada yang gimana-gimana sih Mbak, yang penting kita cukup aware sama apapun itu. Karena kalau kita, masalahnya kalau orang udah ambisi atau apapun itu ya, sesuatu yang berlebihan itu akhirnya jadi nggak aware. Nah kalau kita udah nggak aware, udah susah tuh untuk kita kontrol marah, akhirnya jadi stres ya kan, yang kayak gitu. Hai Mbak Ewi. Yang kayak gitu sih Mbak. Oke, sebelum ditutup ada pesan ataupun pesan-pesan yang mau disampaikan Neng Dian kepada kita semuanya ya, mungkin yang masih mager-mager olahraga nih kayak saya. Boleh dikasih motivasi sedikit Mas Dian supaya bisa lebih semangat lagi ya kalau mau olahraga. Apa ya? Kalau masih mager-mager ya kalau aku sih ngebayangin gini, aku nggak mau tuaku tuh aku pengen pada saat tua aku tetap sehat, tetap bisa berdaya dan berkarya gitu. Itu sih
Aku pengen tuh aku tuh tetap berdaya dan berkarya. Syukur-syukur bisa mandiri gitu ya, nggak terlalu bergantung, tapi agak susah juga gitu. Tapi paling nggak kita tetap masih bisa beraktivitas di saat tua dengan baik, dengan sehat, gitu sih. Jadi mulai pikirin itu aja kalau misalnya udah mager-mager. Apalagi ya sakit itu hal yang paling nggak enak loh Mbak. Iya nggak sih? Betul. Sakit tuh hal yang paling nggak enak deh. Udah mengurangi keceriaan kita, keuangan kita, ya kan? Betul. Aku sih mikirnya dari situ aja gitu, nggak usah yang ya kalau misalnya lo males ya udah itu pilihan lo gitu ya terserah sih, cuma kalau aku sih lebih memilih untuk tidak seperti itu gitu sih Mbak. Oke, jadi investasikan kesehatan di masa mudamu untuk masa tuamu. Keren ya ini ya. Iya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman tadi untuk gerakan-gerakannya juga sudah dikasih contoh juga nih sama Neng Dian. Ini keren banget ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau join kelasnya Neng Dian ya, silahkan bisa cek aja ke Instagramnya, langsung aja ke Instagramnya. Terus barangkali dari teman-teman di sini masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, boleh banget besok kita join ya teman-teman di Telegram ya, di Telebinar. Besok kita jadwalnya berarti jam 7 ya Neng Dian ya, jam 7 malam. Karena berhubung Neng Dian itu siangnya itu masih sibuk ya, masih mengajar, berarti nanti kita untuk telebinarnya itu di jam 7 malam ya. Jangan sampai dilewatkan teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan pas telebinar besok ya. Oke, dan karena sudah 1 jam berarti sudah saatnya kita tutup dulu ya untuk webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat Neng Dian. Ya, luar biasa banget ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Thank you ya teman-teman IG yang udah join. Thank you so much. Terima kasih juga. Iya, dan buat Sobat Subi ya yang cari produk-produk pecah belah yang pastinya berkualitas, terjamin ya. Teman-teman langsung aja kunjungin marketplace-nya Subiantik ya yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel ataupun juga Shopify. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget ya, silakan sekali tinggal kunjungi aja di www.subiantik.shop ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Neng Dian ya untuk ilmunya dan untuk waktunya. Kita pamit ya Neng Dian ya dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam.